Pasca semakin baiknya hubungan diplomasi kerjasama Rusia dengan Indonesia dan beberapa negara-negara ASEAN saat ini di bidang industri pertahanan serta urusan keamanan negara kawasan Indo-Pasifik. Tentunya Amerika Serikat sebagai salah satu negara superpower di dunia tidak tinggal diam saja. Sebab saat ini Amerika Serikat telah menjalani hubungan kerjasama militer dan semakin memperkuat alutsista Australia sebagai negara yang menyaingi Indonesia di kawasan perdamaian Indo-Pasifik. Dikabarkan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Jumat lalu mengatakan bahwa pangkalan udara RAF Tyndall Australia akan ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan, serta pembangunan pangkalan tersebut akan dilaksanakan dengan bantuan Amerika Serikat. Tentunya dengan pernyataan Perdana Menteri Australia yang akan membangun sebuah bandara baru dapat dipastikan akan adanya tindakan atau campur tangan Amerika Serikat yang bisa meningkatkan tensi keamanan Indo-Pasifik dan bisa jadi akan menjadi ancaman serta tekanan terhadap Indonesia, negara yang paling berpengaruh dengan perdamaian Indo-Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat sebagai negara superpower terlihat jelas tidak ingin disaingi pergerakan kekuatan militernya di kawasan Indo-Pasifik yang terlihat jelas Amerika Serikat tidak menyukai dengan adanya kerjasama kemaritiman Rusia dan Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya. Rasa ketidaksukaan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang bekerja sama dengan Rusia terlihat jelas ketika Indonesia akan membeli 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 milik Rusia, sehingga akan memberlakukan ancaman sanksi ekonomi terhadap Indonesia dan beberapa embargo Amerika Serikat terhadap Indonesia beberapa tahun yang lalu. Tentunya itu semua menjadi catatan penting buat Indonesia saat ini, sebab Amerika Serikat tidak pernah setia sebagai salah satu negara superpower yang menganggap Indonesia sebagai mitra dagang dan hubungan bilateral antar negara. Dengan adanya campur tangan Amerika Serikat untuk melakukan pembangunan pangkalan militer di wilayah utara Australia yang akan ditingkatkan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat, akan membuat Indonesia semakin waspada serta akan terus memperkuat alutsista sistem pertahanannya sebagai negara perdamaian kawasan Indo-Pasifik. Sebelumnya, dikabarkan pangkalan RAF Tyndall Australia akan menjadi bagian integral dengan sekutu Amerika Serikat, dan tentu saja hal itu akan meningkatkan kapabilitas angkatan udara di kawasan Indo-Pasifik yang akan menyaingi Indonesia, dan dapat diprediksi Indonesia akan sama posisinya dengan Rusia dan Australia akan sama posisinya dengan Amerika Serikat yang menjadi bagian yang paling berpengaruh untuk pusat perdamaian Indo-Pasifik. Jika hal itu terjadi di kawasan Indo-Pasifik, pastinya Indonesia akan menjadi negara Rusia kedua dan Australia akan menjadi negara Amerika Serikat kedua, sehingga akan meningkatkan tensi perdamaian antar negara di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pangkalan militer RAF Base Tyndall Australia yang dalam perancangan pemerintah Australia akan menjadi pangkalan yang dihuni oleh 72 unit jet tempur F-35 Lightning serta basis operasional pembom jarak jauh Amerika Serikat. Dengan adanya campur tangan pihak Amerika Serikat di dalam pembangunan pangkalan militer baru Australia dan bantuan alutsista canggih serta basis operasional pembom jarak jauh Amerika Serikat, tentu saja akan membuat Indonesia saat ini dalam keadaan siaga pengembangan sistem pertahanan dan peningkatan industri alutsistanya. Sebab posisi Indonesia saat ini ibarat terkepung oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat. Jika kita lihat letak Indonesia saat ini berada pada level kesiapsiagaan. Sebab selain Australia sebagai bagian dari negara sekutu Amerika Serikat, kita dapat melihat China sebagai salah satu negara superpower yang sering berunjuk taring terhadap Indonesia.
misalkan klaim Laut Natuna beberapa pekan lalu oleh pemerintah Cina, walaupun telah mengakui kembali bahwa Lautan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Terkait pembangunan pangkalan militer RAF, Perdana Menteri Australia menyatakan jika bahwa pangkalan tersebut hanya digunakan sebagai operasi-operasi yang kritis terkait pengisian bahan bakar di udara dan operasi dukungan udara lainnya untuk pangkalan RAF. Selain itu, pangkalan Tindal juga akan mendukung operasi seperti penanggulangan bencana alam dan operasi kesejahteraan yang akan dilakukan oleh militer Australia. Namun, jika kita lihat pembangunan pangkalan itu tidak serta-merta hanya dengan tujuan akan hal tersebut. Sebab menurut portal berita Sputnik News, pada Oktober 2019 lalu, Menteri Pertahanan Australia, Linda Reinald, menyatakan Pentagon akan memberitahu anggaran miliaran dolar dalam upaya peningkatan fasilitas militer di wilayah Australia. Dengan adanya campur tangan atau kendali Amerika Serikat dalam pembangunan pangkalan tersebut, dapat diprediksi akan adanya aksi-aksi yang menegangkan, apalagi dengan ditambahnya 72 unit pesawat jet tempur dan basis pembom jarak jauh Amerika Serikat. Sementara itu, Senator Wilayah Utara Sam Mahon yang menyebut bahwa Amerika Serikat akan meminta dana sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer baru RAF Base Tindal Australia. Dikabarkan pembangunan dan penguatan baru pangkalan RAF Tindal Australia akan diselesaikan pada tahun 2027 mendatang. Tentunya dengan adanya peningkatan militer dan pembangunan pangkalan militer RAF Base Tindal Australia yang dibantu oleh Amerika Serikat, Indonesia harus semakin memperkuat alutsista sistem pertahanannya serta memperkuat kekuatan militernya di dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI.